Halo dulur-dulur Walitamin di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membuat kompos tea, yang mana ini sudah jadi angan-angan saya sejak dulu, tapi waktu itu belum sempat untuk membuat kompos tea. Adapun alat dan bahannya itu meliputi bahannya dulu ya. Pertama itu saya bawa kerpean setengah liter decomposer. Saya pilih merek ini, Bunkai. Kenapa Bunkai? Karena saya memiliki seorang teman petani di Nganjuk yang sudah terbukti bikin ini, jadi saya ikut dulu begitu. Lalu kemudian ada setengah kilo daun kipahit. Ya, ini daun kipahit ya. For your information, yang belum tahu daun kipahit akan saya sertakan seperti ini bentuknya. Kemudian 1 kilo bekas cacing ya, media ternak cacing itu lho. Ya, ini tapi saya tidak ada, saya pakai kompos bikinan saya sendiri dan ini separuhnya kompos beli. Ya, kayak gitu ya lor ya. Ini 1 kilo. Nah, kayaknya ini lebih ya, tapi kalau bahan organik no way ya lor ya. Terus kemudian asam humat. Iya, asam humat seperti ini. Itu 50 gram aja ya. Ini asam humat 50 gram. Kemudian azomit trace minerale. Azomit trace mineral. Kemudian ada juga Santa Micro, tapi di tempat saya mudah cari yang mudah aja merek ini. Iya. Merauke Vitoflex. Ini pupuk mikro ya. Kandungannya ada di gambar ini ya lur ya. Your information ya telur, ini kandungan dari pupuk dengan merek dagang Merauke Vitoflex. Mangan 7%, besi 2,5%, tembaga 2%, dan MO 0,1%. Ya, itu tadi untuk Santa Micro atau pupuk mikro. Kemudian garam Inggris. Ya, garam Inggris ini 10 gram. Ini murah banget, garam Inggris ini 2.200 ya, di apotik ada. Nah, di apotik BUMN yang apotik lain belum tentu ada soalnya ya. NPK-nya ini takarannya 150 gram, tapi saya pakai Ponska, soalnya di rumah adanya Ponska ya, pupuk mutiara yang warna biru itu habis. Idealnya itu 16, 16, 16. Kalau NPK ini kayaknya N-nya itu 15, terus 12 sama 10 ya. Terus ini biasanya larutnya itu agak lama kalau yang merek ini. Nanti ya mungkin saya akan tambahkan sedikit ya pupuk lainnya. Nah, sama 10 liter air yang sudah saya siapkan di dalam gentong ini, gitu. Lalu, bagaimana dengan alatnya? Yang perlu disiapkan itu adalah kantong seperti ini ya. Kantong ini fungsinya nanti itu untuk menaruh bahan-bahan yang daun-daun kipahit tadi itu ya, ini sama casing ya, sebenarnya casing tapi saya alternatifnya bahan organik dari kompos gitu ya. Oke, pastikan komposnya itu harus sudah benar-benar matang ya lur ya, karena kalau tidak matang itu akan menjadi bumerang bagi tanaman kita. Ini sudah saya masukin ya lur ya. Terus kemudian aku masukin kompos. Ini adalah bahan-bahan dan juga timbangan ya lur ya untuk kompostinya. Nah, untuk yang saya timbang di sini itu berat bruto karena ada wadahnya ya lur ya. Saya mengikuti timbangan di flyer yang tadi warna hijau itu lur. Ini azomit. Ini tadi satu buah bekas karung tepung bisa, urung bantal bisa. Kemudian ember ini siapin kapasitas lebih dari 10 liter karena nanti ini dimasukin ya. Dimasukin ke dalam sini, otomatis khawatirnya meluap gitu. Terus pompa, bukan pompa, aerator Yamano. Bahan-bahannya saya masukin dulu, saya tunjukkan dari dekat.
ya. Pertama kali yang harus Anda lakukan sebelum masukin bahan itu dinyalakan dulu ini motornya ya. Nah, udah kedengaran ya lur ya. Saatnya kita memasukkan bahan-bahannya itu satu persatu. Yuk, check it out. Ini adalah NPK ya. Ini adalah garam Inggris. Mikro ini sedikit memang ya, dalam aturan umum itu sedikit, tapi harus ada begitu ya. Ini asam umat. Asam umat. Oh iya, ini karena ada yang bentuknya padat. Sebenarnya bukan padat ya, kepior gitu loh. Nah, itu harus kita aduk-aduk begini ya. Aduk-aduk terus ya. Dan ini yang terakhir setelah bahan-bahan lainnya masuk, saya masukkan terakhir ini adalah decomposer dengan merek dagang Bungkei Nation. Ini udah masuk juga ya. Aduk lagi sampai benar-benar ya larut ya. Yang ketinggalan tadi ya lur ya, Azometris Minerale 50 gram juga. Nah, sekarang saatnya kita bikin pertalian ya. Sebenarnya nggak harus ditali, tapi direndam ya. Direndam aja. Dalam penampakan setelah aerasi 12 jam. Nah, ini 24 jam setelahnya. Aduh, saya mencapai 3.600. Padahal ini ada standar berhasilnya ya lur ya. Lalu saya ukur berulang, ini udah nyampe 4.400. Ya, selang beberapa menit kemudian ini ya lur ya. 4.400. Kemudian berkala itu juga saya ukur, ketemunya kalau di rata-rata 4.400, bahkan nanti ada yang sampai di angka 5.000 ppm. Standar keberhasilan daripada kompos ini itu adalah pertama pH-nya itu berada di selang antara pH normal yaitu lebih besar sama dari 6 dan lebih kecil sama dari 7. Kemudian ppm-nya itu harus minimal 4.000. Wow, ini sangat minim sekali ya lur ya. Dan baunya itu tidak bau. Aromanya tidak bau, maksudnya begitu. Nah, kalau aromanya bau itu juga sudah dipastikan indikasi gagal. Nah, saya ini baunya masih apek ya lur ya, dan ppm-nya 4.000. pH airnya saya belum punya alatnya. Ya, kurang lebih begitu ya lur ya, pembuatan untuk kompos tea dari produk dari Decomposer Bungkei Nation dan teman-teman yang lainnya. Semoga saja ini bisa, oh ya, for your information, ini nanti kita kocor aplikasinya itu pada fase vegetatif ya, pada fase vegetatif, yakni kurang lebih 1 liter dari pupuk kita yang kita bikin hari ini, itu kita dengan perbandingan 1 tangki air ya, 1 tangki sprayer itu ya lur ya. Ya, kurang lebih takarannya begitu. Semoga kalau ini masih ada kekurangan dalam memberikan informasi, saya selaku pemberi informasi itu juga tidak mutlak benar, juga nanti akan minta komentar dari Pak Wahyu Garuda selaku penemu dari isolat dari bakteri ini ya lor ya. Oke, terima kasih. Salam walid amin di seluruh Indonesia.